programnya jauh lebih baik. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Paslon yang tidak jujur. Jujur aja gue gak sependapat loh dengan dia mengatakan bahwa nanti pada gemuk-gemuk nih minum susu. Gue agak... Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang seorang content creator yang bernama Bila, yang mana baru-baru ini dia itu mendapatkan kritikan nih guys, dikarenakan bagaimana statementnya dalam live TikToknya. Dan ini menyangkut tentang Pak Prabowo. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton ya seperti apa video dari Bila yang lagi banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Kan Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik, yang programnya jauh lebih baik. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Paslon yang tidak jujur. Yang programnya makan siang gratis dan susu. Sedangkan kandungan susunya banyak gulanya. Nanti Indonesia banyak yang gemuk, obesitas. Setelah ditanya sama Mas Gibran, itu susunya asalnya dari mana? Beliau jawabnya, udahlah. Ya aku mah bangga banget, demi Allah aku bangga banget. Aku bangga banget sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Bangga banget. Ya iyalah, siapa yang mau milih orang yang bakalan ngeberantas korupsi, sedangkan pejabat semuanya pada korupsi. Itu susah ya. Nggak akan menang. Iya, record aja. Emang iya. Oke. Record aja. Nanti bakalan ngupload kok semuanya. Aku bakalan ngupload dalam bentuk video. Nggak, aku nggak mau dukung 03, mau kalah kek, mau kayak gimana kek, ya Allah, aku beneran sebangga itu sama Prof Mahfud dan Pak Ganjar. Yang kalah menjelaskan. Alright, oke, dari video tadi ada beberapa poin yang dapat aku simpulkan. Pertama, untuk Bila seperti menyinggung tentang beberapa program, salah satunya adalah makan gratis, terus yang susu tadi, dan juga masalah kejujuran. Terus berikutnya kita simpan dulu opininya, nanti kita akan komentar di belakang. Ini video lainnya guys ya. Karena sama aku paling sebulan lagi juga udah pada lupa soal pemilu ini. Oke, ada gangguan. Tetap aja. Selesai, jadi. What is that? Apa itu? Gak semua orang punya HP, tapi semua orang punya perut. Kalian tahu gak program makan siang gratis itu buat siapa? Buat siapa? Ayo coba belajar dulu. Lihat aja guys, lihat aja nanti siapa yang ketawa kalau pajak naik. Oke, pajak naik. Sampai segitu aja guys videonya ya. Dan coba kita lihat sekarang seperti apa respon dari netizen, terutama di aplikasi TokTok. Siap belajar dulu. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata omongannya si Bila ini bener juga ya. Bener. Kalau ternyata lebih baik internet gratis ketimbang makan gratis. Karena kalau misalkan ngomong gak semua orang punya HP tapi semua orang punya perut, kan itu untuk anak-anak ya. Nggak semuanya gitu, nggak orang dewasa juga nggak dikasih makan kan. Terus kalau bilang kayaknya nggak semua orang punya HP tuh kayaknya nggak mungkin ya. Hari gini mana mungkin sih nggak punya HP. Ya bener juga sih. Tapi ada juga sih nggak punya HP. Berarti kan punya HP kan. Itu kan yang kamu mau nih. Kamu bikin video kayak gitu biar mau giring opini orang-orang, mikirnya ke situ, bener gak? Tapi sayangnya yang kamu mau gak sesuai ekspektasi nih. Kalau kamu punya pikiran itu yang benar, ya sama, kita juga punya pikiran pilihan kita tuh benar. Benar sih. Ngapain sih
ribut-ribut. Lagian ini juga kan udah pemilunya udah lewat tuh. Ya, udah Udah lewat. tahu juga pemenangnya siapa. Suka nggak suka, mau nggak mau, Prabowo yang menang, harus nerima. Kalau nggak suka, ya udah pindah negara aja sana. Wow, pindah negara. Terus di sini ada juga Ci Agnes Jennifer ya yang sudah nge-stitch. Dan Indonesia bahwa ada loh paslon yang lebih baik gitu, yang programnya jauh lebih baik. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Paslon yang tidak jujur. Satu pagi, tapi gue gatel aja gitu pengen komentar soal ini karena banyak yang nge-tag gue di situ ya, Say. Pertama saya cuma mau nanya nih Mbak ya, itu Mbak bisa tahu kalau paslon yang Mbak maksud itu tidak jujur itu dari mana? Mbak kenal banget Ya, sama paslon ini gitu, kenal gitu Mbak sampai tahu banget kalau dia tuh nggak jujur gitu Mbak. Mbak kayaknya kenal semua nih, sampai paslon yang Mbak dukung ya kayaknya Mbak tahu banget nih. Ibaratnya kayak dia jujur ngomong apa segala macam tuh jujur. Mbak, maaf ada emak gue aja suka kagak jujur sama gue. Itu kan kita orang yang benar-benar kita tahu dari kecil aja kadang suka kagak jujur sama kita. Benar Gimana? sih. Yakin Mbak? Ya. Masalah jujur kagak jujur mah kagak ada yang tahu. Dan terus kalau Mbak ngebahas soal program gitu ya, ya mungkin program paslonnya Mbak itu cocok buat Mbak, tapi mungkin tidak cocok untuk orang lain gitu. Namanya kan program ya, program beda-beda. Nah, terserah kita kan cocok sama program yang mana, kagak usah maksa gitu loh Mbak maksudnya. Iya sih, benar-benar. Makan siang gratis dan susu. Sedangkan kandungan susunya banyak Gulanya. Nanti Indonesia banyak yang Gemuk. obesitas. Setelah ditanya sama Mas Gibran, itu susunya asalnya dari mana? Beliau jawabnya udah. Nih ya Mbak, Oke, perkara susu misalnya banyak gulanya. Saya tanya sama Mbak, emang Mbak dulu zaman masih kecil kagak minum susu. itu susu yang rasanya agak manis? Iya, benar-benar benar. Pasti minum. Mbak, lah gak kenapa-napa Mbak, namanya anak kecil masih minum kalau cuma satu gitu, kagak kenapa-napa kan, kagak disuruh minum 5 liter juga sehari Mbak. Saya juga kagak yakin Mbak dari waktu masih kecil gitu minumnya fresh milk yang kagak manis. Iya sih, Ya, pasti. Mbak, pasti kan yang namanya program itu semua udah diperhitungkan gitu loh. Saya. Jadi kadar nutrisinya per hari itu bagaimana gitu loh. Percuma dong tujuannya kalau kasih makan gratis, tapi tujuannya kan biar nggak stunting, tapi malah menjadikan obesitas. Kan nggak gitu Mbak, Yeah. namanya program. Cuman kan semua kalau mesti dijelasin satu-satu tuh repot. Kayak misalnya ditanya susunya dari mana, ya dari sapi lah Mbak, kagak mungkin susu codot kan. Kalau perlu nanti ya mungkin kita bisa memberikan saran gitu ya, biar Mbak tahu gitu tuh dari susu lagi dari sapi gitu ya. Kalau perlu tuh sapinya dibawa ke sekolah-sekolah, jadi kita langsung Mbak dari sapi gitu. Oh kayak gitu maksudnya. Bangga banget, demi Allah aku bangga banget. Aku bangga banget sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Bangga banget. Ya iyalah, siapa yang mau milih orang yang bakalan ngeberantas korupsi, sedangkan pejabat semuanya pada korupsi. Apa? Susah ya. Nggak akan menang lagi. Nah ini kalau masalah bangga-banggaan nih Mbak, itu terserah. Kagak kenapa-napa, kita juga kagak peduli gitu loh Mbak. Tapi itu memang bagus ya, namanya pendukung itu mesti bangga sama yang didukung. Nah kalau enggak ngapain dukung, bener kan? Benar. Itu juga sama nih kayak saya mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya cukup bangga, sampai sekarang masih bangga banget saya sama bapak saya. Jadi sama aja gitu Mbak, dan itu hak Mbak gitu loh, nggak apa-apa. Di sini tuh nggak ada hal yang perlu dipermasalahkan antara bangga dan kagak bangga, tuh nggak ada Mbak gitu. Benar. Dan terus misalnya Mbak bilang tadi kan, mana mungkin menang. Iya memang kagak menang, maksudnya itu kayaknya Mbak ada lanjutannya kan, menangis. Maksudnya kan emang kagak menangis, kagak menangis, kagak menang malu, kagak Mbak. Cuman kita itu paslon nomor 2 itu menangnya itu menang telak gitu Mbak. Pasti itu tadi Mbak ngomongnya ada lanjutannya kan. Guys, aku lebih milih internet gratis dibanding pajak aku bakalan dinaikkan. Kebayang gak sih guys, kita kemana-mana gak perlu minta wifi. Kebayang nggak kemana-mana nggak usah minta wifi? Nggak kebayang, soalnya saya jarang minta wifi gitu. Data saya udah banyak soalnya. Oke. Jadi saya tidak bisa mengkorelasikan dengan perkataan Mbaknya gitu. Maaf ya Mbak ya, sampai sini saya mohon maaf dulu nih. Terus nih Mbak, saya mau nanya, yakin Mbak? Pasti yakin dengan wifi gratis? Nih, kita kasih faktanya aja nih Mbak ya. Wifi yang bayar aja lemot Mbak, gimana yang gratis? Ya kan? Kagak nyampe-nyampe lu ngupload. Boro-boro lu mau Zoom meeting, ngendet gitu Mbak. Yakin beneran mau wifi gratis sih? Agak
Bingung gitu saya sih ya. Saya udah bayar wifi yang paling mahal aja masih sendet-sendet, Pak. Oh. Terus saya mau menjelaskan nih ke mbaknya biar mbak kagak salah kaprah soal namanya pajak nih. Itu namanya rasio pajak, Mbak, bukan pajaknya dinaikin nih biar mbaknya pinter gitu. Ya, kenapa dibilang tuh ngambilnya itu dari pajak nih, Mbak? Soalnya ya kan wajib pajak Indonesia itu baru cuma 30%, sisanya kemana nih? Pada kagak jadi wajib pajak, kagak punya NPWP, kemana? Nggak melaksanakan kewajiban dengan semestinya mungkin. Atau bisa jadi juga yang udah jadi wajib pajak nih yang 30% itu kagak mendeklarasikan dengan benar. Gitu. Jadi tuh maksudnya dicarinya tuh dari situnya, dari source-nya dari situnya. Paham kagak, Mbak? Maksudnya rasio tuh begitu, Mbak. Begitu. Ngerti kagak? Bukan pajak yang dinaikin, jadi emosi ke saya ya kan? Sabar. Bukan jadi kagak bisa tidur nih. Well, teman-teman, jadi seperti itulah beberapa sampel dari orang-orang yang sudah bersuara atau memberikan kritikan terhadap bagaimana statement dari Bila tadi. Jujur ya, kalau aku nggak ada masalah kalau Bila misalnya ada kontra gitu dengan bagaimana programnya Pak Prabowo. Dan untuk masalah Bila yang bangga dengan capres pilihannya, menurut aku is okay, nothing problem with that. Tapi menurut aku di sini ada beberapa hal yang agak kurang tepat gitu dalam statementnya Bila. Pertama adalah tentang kejujuran. Benar kata Ci Agnes, kita itu nggak tahu loh teman-teman, apakah orang itu jujur atau enggak. Yang tahu orang itu jujur atau enggak, yang tahu adalah diri mereka sendiri dan juga Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia itu nggak bisa menjudge apakah orang ini pembohong, orangnya nggak jujur, orangnya jujur atau bagaimana. Kita sebagai manusia terkadang juga salah dalam menilai mengenai hal tersebut. Terus yang kedua adalah tentang makan siang gratis. Nah, mungkin beberapa orang yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kelaparan ketika bersekolah atau bagaimana ya, mereka merasa aduh programnya apaan sih, kayaknya program itu nggak penting banget. Tapi menurut aku yang pernah merasa kelaparan gitu pas waktu sekolah nih, karena dulu kan jajannya juga dikit ya, paling untuk beli snack doang atau nggak beli air itu aja. Untuk beli nasi kayak kurang gitu loh. Jadi ya terkadang kita tuh ada yang kelaparan loh guys ketika lagi belajar. Dan menurut aku ketika kita lagi kelaparan itu akan sedikit mengganggu bagaimana proses pembelajaran. Karena kalau kita lapar kan agak susah juga guys buat mikir, ya nggak sih? Aku gitu guys, kalau aku lagi lapar, belum makan, biasanya otakku juga kosong. Dan berbicara mengenai internet gratis juga penting banget sih. Dua-duanya juga penting kok. Gak ada yang gak penting, dua-duanya penting. Terus untuk masalah susu, jujur aja gue gak sependapat loh dengan dia mengatakan bahwa nanti pada gemuk-gemuk nih minum susu. Gue agak kurang setuju dengan pendapat seperti itu. Karena jumlah susu yang dibagikan juga pasti sudah diperhitungkan guys ya. Dan bukannya susu juga baik ya untuk pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak. Bukannya kalau dikasih susu gratis itu bagus gak sih? Yaps, jadi aku agak kurang setuju dengan statement dari Bila tadi. Dan guys, kalau kalian gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Intinya guys kayak gini, siapapun pilihan kalian itu nggak ada masalah, nggak masalah sama sekali. Dan apapun hasil dari pemilu ini, mau tidak mau ya, kita itu harus menerima teman-teman. Dan hingga sekarang seperti yang aku lihat untuk Bila itu belum memberikan statement apapun ataupun klarifikasi apapun terhadap isu yang lagi panas. Dan hingga saat ini, Bila terus mendapatkan kritikan dari para netizen. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Mr. Kim Ahmed dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.